Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Apriani dari semester 6 di STAI Sukabumi. Saya di sini akan memaparkan pengaruh wabah COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Dan pemaparan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh dosen Pak Denda Rinaldi Hadinata MS. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Cina pada Desember 2019. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelelawar, dan setelah ditelusuri, orang-orang terinfeksi virus ini merupakan orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan, Cina. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan pertama kalinya ada 2 warga Indonesia positif terpapar COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Bahkan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, data sebaran mencapai 1.155 kasus positif COVID-19. Salah satu penyebab COVID-19 mudah menyebar di Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun, dengan adanya COVID-19, sektor pariwisata mengalami kelumpuhan. Banyak akses yang ditutup sehingga mengakibatkan perekonomian menurun. Hal ini berdampak kepada para UMKM dan juga kepada karyawannya yang terancam PHK karena pengusaha tidak bisa lagi membayar gaji karyawannya. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan APBD dan APBN dalam 3 rektor, salah satunya UMKM, namun tidak merubah para nasib UMKM. Nyatanya, realisasi tersebut tidak berpengaruh terhadap UMKM di pedesaan. Kita ambil contoh para UMKM yang terdapat di pasar tradisional. Mereka memilih tidak berjualan dikarenakan harga sewa ruko yang tidak bisa dibayar karena pendapatan mereka menurun drastis. Bahkan, warung kecil di kampung-kampung pun sulit menemukan barang-barang pangan seperti gula, minyak, ditambah dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok lainnya. Solusi pemerintah dalam jangka pendek terhadap permasalahan COVID-19 terhadap para UMKM. Yang pertama, pemerintah memantau kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemberian bantuan pinjaman COVID-19 kepada pengusaha, khususnya kepada UMKM, seperti Australia berani memberikan $25.000, Amerika bahkan berani memberikan 2 juta US dollar kepada UMKM. Yang ketiga, realisasikan program pemerintah secara merata dan tepat sasaran. Dan solusi pemerintah dalam jangka panjang yakni pemerintah harus dapat memberantas COVID-19 dengan tuntas. Bisa dilakukan dengan lockdown. Tidak hanya dengan himbauan saja. Kita lihat pemerintah mengadakan himbauan kepada warga Indonesia untuk berdiam diri di rumah. Tapi realitanya masih ada orang yang berkeliaran. Karena mereka mencari nafkah. Ada keluarga yang harus mereka perjuangkan. Harusnya pemerintah berani dan mampu melakukan lockdown ketika kita semua berdiam diri di rumah, lalu pemerintah memberikan pasokan makanan kepada warganya, kepada masyarakatnya seperti yang terjadi pada saat itu di Wuhan. Dan pertanyaannya, apakah pemerintah bisa memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia? Ketika COVID-19 sudah mati, dalam artian sudah selesai, maka kita bisa mulai bekerja sama dengan negara-negara yang sudah terlebih dahulu sehat dari COVID-19. Dan kita bisa memperbaiki perekonomian yang menurun, dan para UMKM bisa memulai dari nol usahanya, seperti yang terjadi di kota Wuhan saat ini. Sekian pemaparan dari saya tentang pengaruh COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.